Kembali lagi dalam Buka Mata Buka Hati pemirsa. Dalam berbagai literatur, sidik jari mulai terbentuk saat manusia mencapai usia 3 bulan dalam kandungan. Dan ternyata sidik jari tidak berubah sepanjang manusia hidup meski ujung jari terluka misalnya. Bentuk dan pola sidik jari terdiri dari 3 jenis dengan ciri khas. Bentuk whorl atau melingkar memiliki 2 delta dan 1 garis melingkar. Sedangkan pola loop adalah bentuk pokok sidik jari, di mana 1 garis atau lebih berputar searah membentuk delta. Dan terakhir yakni pola arch, merupakan bentuk pokok yang keseluruhan garisnya datang dari satu sisi. Keunikan sidik jari merupakan kekhasan orisinil pemiliknya yang tidak mungkin sama dengan siapapun. Pola atau pattern sidik jari pada setiap ujung jari pun berbeda-beda. Pola sidik jari pada ibu jari berbeda dengan pola jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, bahkan jari kaki. Dengan begitu pantaslah sidik jari dijadikan alat pembeda identitas oleh kepolisian. Cara ini menjadi ampuh dalam mengungkap kriminalitas dan kebutuhan lainnya. Dalam kasus pembunuhan, polisi dapat mengidentifikasi kejahatan berdasarkan sidik jari yang tertinggal di tubuh korban atau benda di sekitarnya. Mereka hanya membutuhkan sampel sidik jari yang tertuduh atau saksi, sampel sidik jari korban, dan barang bukti. Bila terduga tersangka ditemukan, maka untuk membuktikan kejahatannya, sidik jari akan tinggal dicocokkan saja. Pada pengembangannya, muncul alat teknologi sidik jari dengan sistem analisa elektronik. Alat ini pertama kali digunakan oleh FBI untuk mengetahui korban dan tersangka lewat sidik jari yang biasanya tertinggal di tempat kejadian. Karena pada barang bukti juga biasanya terdapat sidik jari, maka barang bukti diutamakan untuk diperiksa. Barang bukti dibersihkan dengan kuas. Pemeriksa pun menggunakan sarung tangan agar sidik jarinya tidak menempel di sana. Sidik jari yang terkoleksi kemudian dibawa dan siap dianalisis di laboratorium kriminalitas. Di sebuah pusat identifikasi yang bekerja sama dengan beberapa penjara, terdapat alat scan sidik jari yang biasanya secara berkala mengupdate dan mengkoleksi sidik jari. Informasi dikirim ke server setiap harinya. Lantas pusat identifikasi akan merekam keunikan pola sidik jari berupa lengkungan dan cekungan untuk dibandingkan dengan database yang dimiliki. Dalam perbandingan ini, komputer hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk menyamakan dan mencari kecocokan. Namun validasi juga tidak hanya bergantung pada komputer. Dalam hal ini ada juga petugas pemeriksa yang secara manual bisa memeriksa dengan bantuan kaca pembesar. Setelah itu, sidik jari tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengungkap kriminalitas, tapi juga mulai memasuki ranah lain seperti mesin absensi yang dapat mencegah absen ganda atau absen palsu karena memiliki keakuratan yang bagus. Sidik jari juga bisa diaplikasikan pada teknologi akses kontrol pintu dan sistem keamanan. Dan masih banyak lagi teknologi yang memanfaatkan sidik jari sebagai identitas utama seseorang atau alat keamanan. Bahkan sidik jari bisa dijadikan alat analisa kecerdasan seseorang yang akurasinya mencapai 90 hingga 95%. Berbeda dengan psikotes yang bisa terpengaruh suasana emosi, tes sidik jari tidak berubah sepanjang hayat. Tes yang bernama fingerprint test ini bisa mengetahui tingkat kecerdasan majemuk, yakni mengetahui dominasi kerja otak kanan dan otak kiri, gaya manajemen pribadi, metode berpikir, hingga cara belajar yang tepat berdasarkan potensi dirinya. Jadi anak-anak peserta tes akan fokus mengetahui kebutuhan utamanya, sementara orang tua lebih realistis dalam menyikapi potensi anaknya. Pencari kerja pun bisa memanfaatkan fingerprint test. Dengan mengetahui tes ini, mereka dapat menyalurkan kreativitas sesuai potensi yang dimiliki dan dapat memilih pekerjaan sesuai bakat dan potensinya. Roger W. Sperry, peraih Nobel di bidang ilmu pengetahuan, menyimpulkan bahwa otak berhubungan dengan tangan. Otak kanan berhubungan dengan tangan kiri, sedangkan otak kiri berhubungan dengan tangan kanan. Keduanya mempunyai fungsi berbeda. Otak kiri lebih mengarah ke logika, sedangkan otak kanan ke emosi. Namun demikian, tidak semua bakat dan kecerdasan dapat dideteksi melalui fingerprint test. Hanya kecerdasan majemuk saja yang bisa dideteksi. Yang pasti, cara kerja dan fungsi otak merupakan representasi diri bakat dan kecerdasan itu sendiri. Ketika sidik jari mampu menjadi jembatan menuju pengetahuan sistem dan fungsi otak, maka sidik jari dapat dijadikan alat analisis bakat dan kecerdasan seseorang. Dari kasana keilmuan, daktiloskopi merupakan ilmu yang mempelajari sidik jari. Daktilos berarti jari, sedangkan skopi berarti mempelajari. Dalam daktiloskopi dengan bantuan software komputer, dipelajari pola-pola sidik jari dan bagaimana cara membedakan satu dengan lainnya.
termasuk cara menyamakan satu persatu dengan memberi tanda titik-titik penyusunannya yang ukurannya sangat kecil. Ketika dua pola sidik jari dibandingkan melalui suatu analisis, pola yang sama pada beberapa bagian ditandai dengan titik-titik berwarna merah. Pada analisis dan deteksi sidik jari, similaritas yang sempurna menjadi sangat penting, setidaknya dibentuk dari 32 titik persamaan. Buka mata, buka hati. Nah, pemirsa, menarik bukan terkait sidik jari ini? Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan menyaksikan keunikan sidik jari serta fakta mencengangkan deret Fibonacci pada sidik jari.